Shalom, selamat datang di Novel Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rahman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 212, kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Di saat makan di rumah Indra, Rahman menerima sebuah panggilan telepon, lalu dia berjalan keluar. Yang meneleponnya adalah orang terkaya di kota Citra alias Adrian. Adrian adalah orang yang tidak berpendidikan tinggi, sebelumnya merupakan supir Agus. Agus melihat bahwa dia memiliki otak bisnis, jadi menaikkan jabatannya. Adrian mendapat dukungan besar dari Agus dan memulai bisnis propertinya di kota Citra, terutama beberapa tahun yang lalu itu, setelah Doni dari kota Yuzoda dipindahkan ke kota Citra. Sepertinya setengah properti di kota Citra dibangun oleh perusahaan konstruksi milik Adrian. Ini juga membuatnya menjadi orang terkaya di kota Citra. Setelah Adrian mengetahui bahwa Rahman datang ke kota Citra, dia langsung menelepon Rahman dan ingin melayaninya dengan baik. Rahman juga sedikit tidak terbiasa di rumah keluarga mertuanya, jadi dia keluar berjumpa dengan Adrian. Pada saat ini, Hermin dan lainnya telah kembali, lalu datang ke rumah Indra, mengobrol bersama Rina dan lainnya. Bibi kedua, ini adalah pacarku, Samuel. Hermin memperkenalkan. Halo. Setelah Rina tahu bahwa Samuel adalah bos perusahaan, dia menyapanya dengan sedikit datar. Hermin membawa Samuel ke rumah Indra untuk berjumpa dengan mereka, bahkan jika dia sangat bodoh, juga mengerti bahwa Hermin datang untuk pamer. Halo, bibi kedua. Oh iya, bukankah kakak ipar Rahman juga datang? Di mana dia? Samuel tidak melihat Rahman jadi bertanya. Dia memiliki sedikit urusan jadi keluar sebentar. Luna berkata melihat ke arah Samuel. Oh, kamu adalah Kak Luna yang dikatakan oleh Hermin, bukan? Oh iya, Bibi Mia memintaku untuk mengatur sebuah pekerjaan untuk kakak ipar Rahman. Aku ingin melihatnya cocok dengan pekerjaan seperti apa, kata Samuel. Luna tidak tahu harus berkata apa, dia hanya bisa melirik sekilas Lisa dengan tatapan menyalahkan. Jika kalau bukan perkataan Lisa, bagaimana mungkin tante akan menganggapnya serius? Oh tidak usah, terima kasih atas kebaikanmu, Rahman tidak perlu pekerjaan, kata Luna. Kak Luna, bukankah Rahman hanyalah seorang petugas cleaning service? Masa depan apa yang dimiliki seorang petugas cleaning service? Gaji sebulan hanya jutaan saja, bahkan jika kota Citra yang kecil ini, itu juga tidak cukup untuk membeli rumah 1 meter persegi. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan, Samuel dapat mengaturnya sebuah pekerjaan pengurus atau sejenisnya. Hermin tersenyum sambil berkata, benar-benar tidak perlu, dia juga tidak akan menetap di kota Citra. Luna berkata, Kak Luna, perusahaan Samuel menghasilkan uang miliaran sebulan, dengan sebulan saja sudah dapat membeli sebuah rumah. Jika Rahman menjadi seorang cleaning service seumur hidup juga tidak akan mampu membeli sebuah rumah kan? Hermin berkata dengan sombong. Benar, Luna. Samuel membelikan sebuah rumah untuk kami seharga 2 miliar, 3 ruangan dengan 1 ruang tamu, merupakan rumah yang paling bagus di kota Citra. Oh iya, sekarang aku bawa kalian pergi melihatnya. Hermin berkata dengan bangga. Tidak apa-apa. Sudah begitu malam, kata Luna dengan sedikit kesulitan. Dia tahu jelas bahwa sekeluarga tantenya sedang pamer di hadapan mereka, tetapi dia bisa menolaknya. Ayolah, sangat membosankan juga di rumah, lebih baik pergi jalan-jalan. Hermin berkata dengan antusias. Baiklah, Ibu, ayo kita pergi melihatnya. Luna benar-benar tidak bisa menolak Hermin, jadi hanya bisa menyetujuinya. Aku tidak mau pergi, aku akan menjaga Agnes di rumah. Nita, ayo kita bawa Agnes pergi bermain. Lisa sama sekali tidak memberi muka kepada tantenya,
menggendong Agnes lalu memanggil putri om ketiganya, dan meninggalkan ruangan. Hermin dan Mia sedikit tidak senang, tetapi sudah bisa jika Rina dan lainnya pergi bersama. Tujuannya adalah hanya untuk pamer di hadapan Rina dan lainnya. Lisa tidak pergi, bukankah membuktikan bahwa dia merasa malu? Hermin sekeluarga membawa Rina sekeluarga pergi melihat rumah baru mereka. Sejujurnya, di dalam hati Rina sangatlah iri. Yang paling penting adalah, rumah ini diberikan oleh pacar Hermin. Teringat Rahman tidak memberi apapun kepadanya, hatinya sedikit tidak senang. Semua adalah menantu, menantu sendiri pasti tidak sebagus menantu orang lain. Luna, kapan kamu mengganti rumah? Rina bertanya kepada Luna dengan suara yang kecil. Bukankah tempat tinggal sekarang baik-baik saja, untuk apa mengganti rumah? Luna berkata dengan senyum masam, dia tahu maksud ibunya, ingin menunggu mereka mengganti rumah, lalu mencari mukanya kembali di depan tante sekeluarga. Tetapi dia merasa untuk apa berbuat seperti itu, dan juga sejujurnya, penghasilan Samuel sebulan hanya miliaran, pasti itu adalah sebuah perusahaan kecil, jadi dia tidak begitu peduli. Luna, bagaimana dengan kerjaanmu sekarang? Hermin berjalan kemari lalu bertanya. Sekarang Luna adalah wakil presiden di toko elektronik Harmoni. Apakah kamu pernah mendengar toko elektronik Harmoni? Nilai pasarnya hampir mendekati puluhan triliun. Tidak menunggu Luna menjawab, Rina langsung berbicara. Sebenarnya dia sendiri juga tidak tahu nilai pasar toko elektronik Harmoni, mengatakan begitu banyak hanya untuk mengambil kembali mukanya. Wah, wakil presiden, kalau begitu gajinya pasti sangat tinggi, bukan? Hermin berkata dengan terkejut. Lumayan. Luna tidak ingin pamer, hanya tersenyum datar. Dan pada saat ini, Rahman berjalan mendekat. Sebelumnya dia menerima panggilan telepon dari Luna, jadi dia datang mencari Luna. Rahman sudah datang, ayo, tante akan membawamu pergi melihat rumah tante. Begitu Hermin melihat Rahman, langsung menarik Rahman masuk ke dalam kawasan. Rahman hanya bisa pasrah. Luna dan lainnya juga sedikit pasrah, hanya bisa mengikutinya masuk sekali lagi. Rahman, ini adalah rumah yang diberikan oleh Samuel kepada kami. Bagaimana menurutmu? Beberapa hari lagi akan direnovasi. Ketika kami pindah, kalian harus datang ya. Hermin berkata. Rahman mengamati tata letak rumahnya. 3 ruangan dengan 1 ruang tamu lalu terletak di lantai 7. Rumahnya memang lumayan bagus. Setelah dia memuji beberapa kata, Hermin baru melepaskannya. Mendengar pujian dari Rahman, tidak peduli apakah Hermin atau Mia atau Samuel, wajah mereka sangat puas. Mereka sangat menikmati saat seperti ini yang membuat iri orang lain. Terutama di hadapan Rina. Dulu, setiap kali Rina pulang, juga sangat pamer di hadapan mereka. Setelah keluar dari kawasan kecil, Hermin berkata, Kak Luna, ayo kita pergi jalan-jalan ke pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan di sini akan tutup setelah jam 10 lewat. Tidak apa-apa, sudah terlalu malam, aku juga tidak punya apa-apa untuk dibeli. Luna menggelengkan kepalanya, dia benar-benar tidak ingin pergi ke pusat perbelanjaan. Wanita mana yang tidak suka pergi berbelanja? Kak Luna, apakah kamu takut Rahman tidak mampu membeli barang untuk diberikan kepadamu? Takut dia malu, jadi tidak berani pergi, bukan? Hermin berkata sambil tersenyum. Luna mengerutkan keningnya, Mia langsung begitu terus terang, membuatnya sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun, mereka semua adalah satu keluarga, untuk apa memamerkan semua ini? Luna, pergilah, lagi pula tidak ada yang perlu dilakukan jika sekarang pulang. Begitu Rina mendengar perkataan Mia, di dalam hatinya sedikit marah. Kebetulan sekarang dia juga tahu Rahman begitu kaya. Rina mengajak ke pusat perbelanjaan, bukannya juga untuk pamer lagi. Kebetulan dapat membiarkan Rahman menamparkan wajah mereka sekali. Baiklah, Luna menggelengkan kepalanya, bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud Rina, tetapi dia merasa untuk apa menamparkan wajah Hermin sekeluarga. Semuanya adalah keluarga,
semakin lama hanya akan menjadi semakin jauh. Bersambung.